Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 6? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa di masa pandemi ini jaga kesehatan. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, penyakit, dihindarkan semuanya dan sehat selalu. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Pastinya teman-teman banyak yang sudah tahu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Makanan halal yang boleh kita makan dan baik dikonsumsi. Makanan yang haram, makanan yang harus kita hindari dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Baik teman-teman, makanan halal sudah diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan 88. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya makanan halal dan baik yang boleh kita makan. Hal tersebut dimaksudkan untuk kebaikan dan kesehatan kita. Arti makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Ketentuan makanan halal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semua makanan yang baik atau bahasa Arabnya thayyibah adalah halal. Dan hal yang dimaksud dengan baik atau thayyibah adalah yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Baik teman-teman, kenapa sih kita harus makan makanan yang halal? Ya, karena makanan yang halal itu menyehatkan badan, sedangkan makanan yang tidak halal atau tidak baik itu hal yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Sebab makanan yang tidak baik dapat merusak organ tubuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ya. Banyak makanan yang harus kita hindari, yaitu makanan yang mengandung racun contohnya, atau makanan yang terdapat zat-zat yang dapat merusak tubuh, atau makanan yang memang sudah ditentukan oleh Allah bahwa makanan tersebut adalah termasuk makanan yang haram, ya. Maka makanan yang tidak baik ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik pula. Maka mulai saat ini teman-teman harus tahu mana yang halal dan mana yang haram. Baik teman-teman, mari kita mengenal beberapa macam atau macam-macam makanan yang halal. Kalau dilihat dari tempatnya, makanan halal ini ada dua macam, yaitu makanan halal yang berada di darat dan makanan halal dari air. Teman-teman, untuk hewan yang halal yang ada di darat diantaranya seperti untuk hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, seperti kambing, kerbau, sapi, ayam dan sebagainya. Kemudian biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan sebagainya. Kemudian umbi-umbian seperti kentang, wortel, lobak, ketela, pohon dan sebagainya. Terus berikutnya sayur mayur seperti bayam, kangkung, sawi, selada dan sebagainya. Terus ada juga buah-buahan seperti anggur, mangga, rambutan, apel dan sebagainya. Nah, ini adalah makanan yang halal ada di darat. Teman-teman yang baik hati, kemudian ada makanan halal yang berasal dari air, ya. Semua makanan yang berasal dan hidup di air, baik air tawar, air asin maupun air payau, ya.
itu hukumnya halal dimakan. Makanan halal yang berasal dari air yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang hidup di air tawar seperti ikan gurami, belut, lele, mujair, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di air asin atau biasanya di laut seperti ikan tuna, cumi-cumi, kerang, dan sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, hewan yang hidup di air payau. Air payau itu campuran antara air tawar dan air laut seperti ikan bandeng, udang, dan sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Maidah, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah teman-teman, berikutnya kita membahas tentang makanan yang diharamkan oleh Allah. Makanan yang haram adalah makanan yang memang tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dikonsumsi, ya. Karena makanan haram ini bisa menjadikan mudarat, ya, bisa merusak organ kita, organ tubuh kita. Dan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah, ketika dia melakukannya, mengonsumsi makanan haram, maka orang tersebut mendapatkan dosa. Dan sesuatu yang ditinggalkan karena keharaman, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan sampai mengkonsumsi, jangan sampai memakan sesuatu yang haram. Baik teman-teman, selanjutnya kita mengenal macam-macam makanan yang diharamkan. Ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, ya. Nah, di sini diterangkan ada bangkai, ya, maksudnya hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini bisa juga karena sakit, terjatuh, ya, diterkam, ditanduk, tercekik, dan sebagainya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian masalah darah, ya. Darah di sini adalah maksudnya darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah yang dibekukan, ya, yang disebut marus, kecuali hati dan limpa. Kemudian daging babi, untuk masalah daging babi, meskipun hanya disebut daging babi, tetapi yang dimaksud ayat tersebut adalah seluruh bagian dari babi, seperti tulang, lemak, kulit, dan bagian lainnya, ya. Kemudian penjelasan tentang daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, maksudnya adalah menyembelih hewan yang menyebut nama berhala, nama dewa, dan nama sesuatu yang dianggap keramat, ya, yang dianggap sakti, yang dianggap hebat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian makanan yang harus dihindari adalah semua makanan yang tidak baik, ya, yang akan merusak organ kita, makanan yang mudarat, ya, mungkin makanan yang kotor dan menjijikan. Kemudian bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, ya,
ini juga tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Kemudian semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian, ya, ini juga tidak boleh. Dan yang terakhir, makanan yang didapat dengan cara tidak halal seperti makanan hasil tipuan, mencuri, rampasan, korupsi, dan riba. Setelah kita mengetahui macam-macam makanan, maka bagaimana sikap kita terhadap makanan halal dan haram? Pastinya teman-teman sudah tahu, ada gambaran bahwa kita harus memilih makanan yang terbaik, halalun thayyibah, karena itu akan menjadikan kita sehat, tubuh kita sehat, ya, dan menjadi kuat, ya. Dan ini akan menjadi nilai ibadah apabila kita niatkan untuk menguatkan badan kita untuk melakukan ibadah, ya. Maka teman-teman harus memperhatikan dalam hal makan, ya, yaitu apa? Sebelum makan kita harus membaca doa. Kita hanya akan makan jika memang sudah lapar, dan berhenti sebelum perut kita kekenyangan. Dan yang harus kita perhatikan pula, makanan yang kita makan, yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat-zat tertentu. Oleh sebab itu makanan tersebut harus yang bersih, yang sehat, mengandung cukup gizi, dan halal. Kemudian dalam mencari makanan harus dengan cara yang halal, itu intinya, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan makanan yang halalun thayyibah. Begitu teman-teman pada pertemuan hari ini. Dan berikutnya teman-teman ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu memperhatikan gambar dan diisi mana gambar yang halal dan mana gambar yang termasuk makanan yang haram. Selamat belajar dan terus semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين.